Ya, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati atas dugaan menjadi intelektual dader kasus narkoba. Bagaimana reaksi dan juga harapan publik atas kasus yang menjerat Jenderal Bintang 2 ini? Kami akan mengulasnya dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, dan Beni Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Fikar, selamat malam Pak Beni. Selamat Selamat malam. malam, Mbak Eva. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, ini Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Bagaimana reaksi Kompolnas atas tuntutan ini? Dari Kompolnas memantau jalannya sidang dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sudah sewajarnya apabila jaksa menuntut maksimal, yaitu hukuman mati. Dan ini tentunya kami mendukung karena apa? Masalah narkoba ini masalah yang sangat serius. Ini mengancam anak cucu kita, mengancam generasi muda kita ke depan. Jadi ketika seorang perwira tinggi berkhianat seperti ini, maka sudah sewajarnya apabila dituntut hukuman maksimal. Kemudian juga bagaimana upaya dia untuk menghindar, melepas tanggung jawab dan mendorong kepada anak buahnya. Ini juga terungkap di pengadilan. Setelah istri dari terdakwa Dodi memutarkan rekaman yang ada, surat yang ada, kemudian orang tua Dodi juga hadir. Disitulah terlihat bagaimana dia mengatur skenario itu. Jadi terlepas dari pembuktian yang lain, tetapi ini sudah menguatkan bahwa yang bersangkutanlah yang mengatur semua ini. Ya. Jadi sudah sewajarnya ya, apalagi tadi Pak Beni ini kan juga sebelumnya berkecimpung di Badan Narkotika Nasional. Jadi memang paham betul bagaimana rusaknya penggunaan narkoba. Nah Pak Beni, ada setidaknya 8 hal yang kemudian disebutkan jaksa yang memberatkan. Menurut Anda poin mana yang dianggap paling krusial? Yang krusial tentunya, yang krusial karena yang bersangkutan ini yang menginisiasi pertama, kemudian memerintahkan, mengendalikan untuk bagaimana barang bukti itu disisihkan kemudian dijual. Jadi satu catatan yang perlu saya sampaikan dalam forum ini, bahwa di Undang-Undang Narkotika itu diatur bagaimana cara pemusnahan barang bukti. Jadi ketika penyidik menyita, dalam tempo 3 hari itu sudah harus diperiksa lab. Kemudian dalam tempo 7 hari sudah harus minta penetapan dari kejaksaan. Dan setelah terima penetapan, 7 hari harus sudah dimusnahkan. Setelah disisihkan untuk sampel di pengadilan, untuk penelitian, kemudian juga untuk laboratorium. Artinya untuk database narkoba. Karena sering negara lain itu minta contoh atau sampel dari barang bukti ini untuk diteliti sumbernya dari negara mana atau dari pabrik mana. Nah, ini ada sanksi hukumnya ketika melanggar aturan ini, itu sudah pidana. Jadi ini yang sering tidak diperhatikan. Sebagai contoh begini, ketika ada rilis, barang bukti ini disita 2 bulan yang lalu, ataupun kumpulan dari 1 tahun, itu sudah melanggar hukum. Ini yang sebenarnya perlu ditegaskan kembali. Nah, pembuat undang-undang mencantumkan pasal ini adalah dalam rangka meminimalisir celah penyalahgunaan barang bukti. Karena sebelumnya itu sering kan penyidik menukar barang bukti, menjual barang bukti dan sebagainya. Kemudian bahkan sampai penuntut umum pun juga contohnya ada kasusnya ya. Kemudian menjual barang bukti. Oleh sebab itu dengan pemusnahan ini maka sampel yang ke pengadilan itu hanya sedikit. Ukurannya hanya gram, bukan sampai berkilo-kilo. Seperti itu. Bukan sampai 5.000 gram gitu ya. Baiklah, sekarang saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau kita kemudian menyimak persidangan di saat dibacakan tuntutan, tanggapan dari Teddy Minahasa justru tidak terkejut, terus kemudian senyum dan juga melambaikan tangan. Menurut Anda, apakah memang tuntutan hukuman mati ini sudah bisa diprediksi? Ya, saya kira seperti yang dikemukakan Pak Beni tadi, ya.
pengawasan terhadap narkotika itu sangat ketat gitu. Nah karena itu sanksi penggunaannya pun bahkan pengedar dan pengguna itu ya beda-beda tipis sebenarnya. Tapi ketika biasanya pengguna juga menjadi pengedar juga biasanya kalau sudah kecanduan dan sebagainya. Gitu ya. Nah saya kira ini cukup hukuman tuntutan yang cukup adil ya, cukup seimbang gitu karena memang itu tadi ya di satu sisi Pak Teddy itu sebagai anggota kepolisian yang salah satunya adalah tugas kepolisian itu adalah penegak hukum. Betul. Dalam hal ini penyelidik dan penyidik gitu. Nah, karena itu tindakan yang dilakukan oleh Pak Teddy itu sebenarnya sudah bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebenarnya. Nah, itu yang kemudian memperberat tuntutannya gitu. Sampai kemudian tuntutannya itu adalah tuntutan yang paling maksimal gitu ya, paling maksimal yaitu hukuman mati gitu. Nah, saya kira ini cukup adil dan saya kira jaksa juga sudah bisa menangkap perasaan keadilan yang hidup di dalam masyarakat gitu ya. Kalau orang seperti terdakwa seperti ini sudah perwira tinggi pula gitu ya, sudah memainkan bisnis yang begitu mengerikan juga ya, tidak hanya bagi orang per orang korban tetapi juga bagi bangsa sebenarnya, bagi generasi sebenarnya. Itu yang menurut saya mengapa kemudian tindak pidana narkotika ini hukumannya cukup berat dan saya kira jaksa sudah tepat memilih hukuman yang paling maksimal ya agar juga ke depan tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Begitu Mbak. Iya, Pak Fikar, tapi kemudian ada hal yang menarik disampaikan kuasa hukum Teddy, sama-sama kita sudah dengarkan di dalam paket pengantar tadi bahwa dalam nota pembelaan akan disampaikan strateginya. Dakwaan seharusnya batal demi hukum. Nah, menurut Anda bagaimana? Iya. Ya. Dakwaan batal demi hukum itu harus dilihat dulu, lihat dulu sebabnya kenapa kan begitu, ya kan? Kalau kemudian pengacara mengandalkan pada umpamanya ketika tersangka ini diperiksa di penyidikan tidak didampingi pengacara, ya atau tidak kalau alasannya cuma itu, ya saya kira itu tidak akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Tetapi memang bagaimanapun juga karena ancaman hukumannya tinggi ya seharusnya juga ada pendampingan sebenarnya dari pengacara ya sejak dari penyidikan gitu. Tetapi kan kita tahu bahwa Teddy ini juga bagian dari aparatur kepolisian sebenarnya yang mengerti hak dan kewajibannya gitu. Nah karena itu saya kira tidak ada alasan yang kuat untuk menyatakan umpamanya dakwaan batal demi hukum karena tidak didampingi oleh pengacara, seperti itu. Terus yang kedua, kalau dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena umpamanya, kecuali salah orang ya, kecuali error in persona gitu ya, kecuali memang ya bukan Teddy yang melakukan, tapi Teddy yang dituntut ya bisa batal itu demi hukum dakwaan gitu. Tapi kalau mengenai teknis-teknis pemeriksaan, pembuatan BAP, kemudian yang akan menjadi dasar penyusunan dakwaan, saya kira majelis hakim juga baik pada level yang paling rendah pengadilan negeri sampai yang paling tinggi, saya kira juga akan tidak akan mentolerir itu gitu. Artinya maksud saya bahwa hal-hal yang secara teknis ada kekurangan tidak akan pernah membatalkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa karena tindak pidananya memang sudah terbukti dan ada banyak orang yang sudah dihukum berkaitan dengan peristiwa itu. Saya kira begitu, Mbak. Oke, berarti kuasa hukum harus memikirkan strategi yang lebih canggih lagi begitu ya kalau memang ingin bisa mengcounter tuntutan yang kemudian sudah disampaikan oleh JPU begitu ya Pak Fikar? Betul. Jadi memang seringkali persoalan teknis yuridis itu juga bisa
mempengaruhi dakwaan atau tuntutan gitu ya, keabsahan dakwaan atau tuntutan. Tetapi saya kira ini tidak mengurangi kehati-hatian majelis hakim ketika memeriksa perkara di persidangan gitu. Artinya dengan dengan seteliti mungkin pemeriksaan itu akan menghindarkan hal-hal yang bersifat formil dari proses peradilannya gitu. Ya, karena secara material memang tindakan ini sudah terbukti gitu. Nah, karena itu umpamanya meskipun gitu ya, meskipun ada gitu umpamanya kekurangan secara formil gitu ya, itu tadi saya kira hakim akan berpegang pada peradilan pidana itu kan membuktikan perbuatan material gitu, bukan berdebat di sisi formilnya gitu. Ya, sisi formil harus dipenuhi, tetapi ketika sisi materialnya ya, sisi faktanya sudah membuktikan ada kesalahan, saya kira juga hakim tidak akan sembarangan ya menjatuhkan putusan yang kemudian bertentangan dengan fakta persidangan. Begitu, Mbak. Baik, apalagi ini menyangkut kepentingan publik begitu ya, soal dampak narkoba. Pak Beni, saya juga ingin bertanya kepada Anda soal respons Teddy Minahasa. Nah, kalau Kompolnas sendiri melihat respons Teddy yang sudah mendengar tuntutan mati tapi kemudian responsnya terlihat seperti itu bagaimana? Sebetulnya itu salah satu hal yang mencerminkan bahwa dia tidak bertanggung jawab, dia lepas tanggung jawab, dan dia merasa kuat. Ini kelihatan di situ ya. Dia merasa kuat, entah kuat uangnya, entah kuat apanya, tapi dia merasa bahwa tenang saja, nanti saya bisa atasi semua. Nah ini kan justru boleh dikatakan membuat masyarakat tambah marah. Kalau kita melihat korban-korban narkoba yang bergelimpangan, mereka sakau sampai meninggal, itu masih begitu banyak. Nah dia malah ketawa-ketawa, ini kan nggak pantas gitu untuk dilakukan di depan persidangan. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Nah inilah justru mencerminkan kepribadian dia. Baik, memang berbagai hal, berbagai fakta kemudian terungkap di persidangan Pak Beni. Nah, ini apakah akan bisa menjadi materi yang digunakan dalam sidang etik? Ini kapan ngomong-ngomong sidang etik ini akan digelar terhadap Teddy Minahasa, Pak Beni? Ya, saya yakin setelah selesai putusan ini sidang etik akan dilaksanakan. Ada beberapa hal yang kami dorong untuk diungkap oleh pihak di Propam. Yang pertama, bagaimana dia operasi ke luar negeri menurut keterangan Linda sampai ke Taiwan. Itu seizin siapa? Ada surat perintahnya atau tidak? Hasilnya dilaporkan atau tidak? Kalau tidak itu ilegal. Itu sudah salah satu poin. Kemudian nanti pembuktian bisa melalui imigrasi, mereka keluar kapan, kembali kapan, dan sebagainya. Kemudian juga banyak hal yang nanti bisa diangkat di sidang etik. Seperti yang bersangkutan mengatakan bahwa hal yang biasa menjual barang bukti di Polri. Ini kan sangat-sangat merendahkan Polri. Kan itu ulah dia. Ya mungkin ada beberapa oknum yang melakukan hal yang sama, tetapi jangan dipukul rata. Ini tentunya menyakiti para penyidik yang punya integritas tinggi, yang tetap berkomitmen dalam pemberantasan narkoba, kemudian disamaratakan dengan apa yang dia lakukan. Nah ini mudah-mudahan nanti menjadi pertimbangan di sidang etik, bagaimana dia justru merendahkan profesi kepolisian begitu. Dan materi-materi ini tentunya bisa semakin memberatkan sehingga sanksinya dalam sidang etik itu sesuai dengan harapan begitu ya, Pak Beni? Ya maksimal, kalau menurut saya sanksinya harus maksimal begitu. Maksimal tuh apa tuh Pak Beni? PTDH. Oke, baiklah. Sekarang saya ke Pak Fikar lagi. Pak Fikar, setelah ini kemudian kita akan masuk ke agenda nota pembelaan atau pledoi. Nah, apa yang kemudian akan menjadi stressing menurut Anda? Pembelaan seringkali hanya diletakkan acaranya, di pengertiannya
setelah ada tuntutan, ya, setelah ada tuntutan ada pembelaan. Padahal sebenarnya pengertian pembelaan itu sejak awal, ya, sejak seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, itu sebenarnya sudah dengan pendampingan itu sudah mulai bisa pembelaan, termasuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan gitu. Nah, itu fase itu sudah lewat gitu, ya. Saya tidak tahu apakah saksi-saksi yang dibawa juga untuk meringankan itu pada persidangan bisa meringankan tindakan dari terdakwa ini. Nah, itu nanti sepenuhnya akan dinilai oleh hakim. Tapi saya percaya hakim bahwa dengan melihat fakta persidangan, hakim tidak akan tergoyah oleh fakta-fakta yang disajikan. Karena pada dasarnya itu tadi, ya, seperti Pak Beni bilang bahwa ketika dia ada banyak langkahnya yang sebenarnya di luar langkah kedinasan gitu. Dan kalaupun ada kedinasan, umpamanya seorang Kapolda di satu daerah gitu, sampai pergi kemana-mana keluar daerahnya, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, ditempatkan sebagai urusan dinas umpamanya. Nah, itu juga patut dipertanyakan. Nah, saya kira itu juga bagian dari penyalahgunaan kewenangan gitu, ya. Tidak hanya narkotikanya saja gitu, penyalahgunaan barang buktinya saja gitu, tapi juga penyalahgunaan kewenangannya dalam hal-hal yang lain juga. Dan saya kira ini meskipun akan menjadi sorotan di dalam pembelaan nanti, ya, bahwa umpamanya dia tidak langsung menukar dan sebagainya, tetapi mereka yang sudah dihukum saya kira sudah menempatkan posisi Pak Teddy sedemikian rupa pada posisi sentral gitu. Nah, karena itu hukumannya, ya, hukuman yang paling maksimal, ya, maksud saya tuntutan yang paling maksimal, yaitu tuntutan hukuman mati. Nah, itu menunjukkan bahwa memang posisi sentralnya itu begitu, Mbak. Baik. Anda melihat nih nanti ke depannya persidangan tentunya nanti akan berjalan sesuai dengan harapan publik, kalau begitu Pak Fikar? Iya, saya kira kita berharap akan sesuai dengan harapan publik, ya. Tapi itu tadi yang saya bilang, di sisi yang lain, ya, Pak Teddy bersama pengacaranya punya hak juga untuk membela diri, ya. Tapi itu tadi saya bilang, ya, pembelaan itu sudah dimulai sejak awal sebenarnya. Ini kan cuma menyimpulkan dari rangkaian fakta persidangan, gitu, ya. Yang pembelaan yang sekarang disebut sebagai pembelaan itu adalah kesimpulan dari rangkaian fakta persidangan. Dan kalau jaksa sudah menyimpulkan bahwa itu terbukti dan sudah maksimal pula, ya, ancaman hukuman yang digunakan, ya, saya kira, ya, apapun yang dikemukakan di dalam pembelaan, ya, bisa dipertimbangkan oleh hakim, tapi juga bisa juga akan dikesampingkan gitu. Begitu, Mbak. Baik, kejutannya sudah di depan sebetulnya, ya, Pak Fikar, ya. Baik, terakhir saya ke Pak Beni. Pak Beni, saya ingin tanya bagaimana kemudian langkah Kompolnas ke depan agar kasus Teddy Minahasa ini menjadi pembelajaran untuk aparat kepolisian, tidak main-main dengan narkoba dan juga tidak main-main dengan jabatannya untuk bersih-bersih di internal Polri. Yang pertama tentunya kami berharap vonis dari TM ini maksimal supaya nanti memberi pembelajaran kepada yang lain bahwa sudah saatnya mereka-mereka yang nakal yang mau bermain narkoba ini dihukum seberat-beratnya. Kemudian kami mendorong tentunya dari jajaran kepolisian untuk pengawasan internal dioptimalkan, khususnya pengawasan atasan langsung. Pengawasan melekat ini penting. Kalau anak buahnya sudah rada-rada aneh, perlu dicek, ada masalah apa dan sebagainya, tes urin dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apabila mendapat informasi keterlibatan anggota dalam sindikat, segera dilakukan penindakan yang tegas dan keras, sampai dengan pemecatan. Seperti apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolri beberapa kesempatan, mengatakan tidak ada pilihan lain kecuali pecat. Baik. Nah, ini kalau diterapkan tentunya nanti bersih-bersih ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana kemudian akhir dari persidangan Teddy Minahasa. Pak Beni Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas, dan Pak Abdul Fikar Hajar, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.
Malam. Malam. Malam, Pak. Malam, Pak.